Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Saat itulah Yuhiko sasar, dan buru-buru berkata, Ya. Masuk dan mari ngobrol, dan biarkan Nanako menyiapkan upacara minum teh untuk menghibur keduanya. Pada saat yang sama, beritahu Koki untuk menyiapkan sarapan. Di dalam ruang pertemuan bergaya Jepang, Tama dan Linda duduk di tanah bersebelahan. Nanako berlutut di salah satu ujung meja teh, dengan anggun dan tidak tergesa-gesa membuatkan teh untuk semua orang. Tama bertanya pada Linda saat ini, Linda, apa yang terjadi padamu tadi malam? Bisakah kamu memberitahuku secara detail? Yuhiko juga buru-buru berkata pada saat ini, Nona Linda, aku memiliki sedikit kekutan di Jepang. Kamu mungkin juga menceritakan kisahnya. Aku dan seluruh keluarga Yuhiko pasti bisa membantumu. Linda membungkuk sedikit dan berkata, Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan Yuhiko dan Nona Nanako. Setelah berterima kasih padanya, Linda melanjutkan, Sebelumnya, aku datang ke Jepang kali ini untuk mencapai kerjasama bisnis dengan Nippon Steel. Aku baru saja berbicara dengan wakil presiden mereka untuk beberapa kesepakatan. Sampai tadi malam, ketua mereka memutuskan untuk bertemu denganku, dengan alasan mau menandatangani kontrak denganku secepatnya. Karena ketua mereka ada di Kabupaten Nishitama, aku berkendara ke sana malam itu juga. Aku tidak menyangka akan ditabrak mobil dan dijatuhkan ke tebing di jalan. Yuhiko mengerutkan kening dan berkata, ini agak aneh. Pimpinan Nippon Steel memiliki persahabatan yang dalam denganku. Menurut gaya kerjanya, dia tidak akan pernah memintamu untuk menandatangani kontrak pada malam hari, dan bahkan jika dia menandatangani kontrak, dia tidak akan memanggilmu ke Kabupaten Nishitama karena rumahnya sangat dekat denganku, hanya beberapa menit berkendara dari sini. Setelah makan malam kemarin, dia mengunjungiku di mansion. Kata-kata itu Yuhiko membuat Tama tiba-tiba curiga. Dia bertanya, Tuan Ito, apakah kamu kenal dengan ketua Nippon Steel? Iya. Yuhiko berkata dengan sangat serius. Ketua Nippon Steel bernama Watanabe Shinbe, dan dia memiliki persahabatan yang dalam denganku. Tama mengangguk dan berkata, kalau begitu tolong tanyakan padanya apakah dia ingin bekerja sama dalam bidang bisnis otomotif dengan perusahaan Indonesia untuk membangun pabrik baru-baru ini. Jika demikian, tanyakan perusahaan mana yang akan bekerja sama dengannya dan apakah sudah final. Yuhiko segera berkata, Oke, Tuan Tama, aku akan bertanya sekarang saja. Linda buru-buru bertanya pada Tama, Tuan Tama, apakah menurutmu Tuan Watanabe punya masalah denganku? Tama menggelengkan kepalanya, suspek yang pertama adalah Watanabe, dan yang lainnya yang sudah kamu temui yaitu Wakil Ketua Watanabe. Keduanya mencurigakan, tetapi aku masih tidak yakin siapa yang memiliki masalah denganmu, dan tidak apa-apa untuk mencurigai keduanya, atau menyelidiki keduanya. Linda mengangguk ringan, tanpa berkata lebih banyak. Ini karena dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa masalah ini jauh di luar kendalinya. Karena Tama sudah datang ke Jepang untuknya, dia akan sepenuhnya mendengarkan semua perintahnya. Saat Ito mendengar bahwa mungkin ada masalah, dia menepuk dadanya dan berkata, Tuan Tama, aku sangat akrab dengan Watanabe. Meskipun dia sedikit licik dalam bisnis, dia masih sangat baik. Aku percaya dia seharusnya tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Nona Linda. Tama tersenyum tipis, Tuan.
Ito Yuhiko, aku mempercayaimu, tetapi masalah ini melibatkan banyak nyawa, jadi kamu tetap harus berhati-hati. Bisakah kamu membantuku menanyakan Watanabe tentang ini, dan juga saat kamu bertanya, cobalah untuk lebih alami dan jangan biarkan dia mendengar apa yang kamu maksud. Ito Yuhiko mengangguk, segera mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Watanabe, dan menelepon. Panggilan itu dengan cepat tersambung, dan sebuah suara malas terdengar, "Hei, Ito Yuhiko, apa yang kamu lakukan anjing? Kenapa kamu menelepon sepagi ini?" Ito Yuhiko tertawa dan berkata, "Watanabe, di mana kamu sekarang?" Watanabe menguap, "Aku sedang tidur. Di mana lagi aku berada jam segini? Ada apa denganmu? Aku mau tidur lebih lama jika tidak ada yang penting." Ito Yuhiko berkata, "Aku dengar kamu lagi nyusun rencana buat bekerja sama dengan perusahaan Indonesia ya? Apakah ada perusahaan yang udah mengkonfirmasi kontraknya?" Watanabe bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa kamu berencana memasuki industri baja juga?" Ito Yuhiko berkata, "Tidak, aku hanya bertanya aja. Kebetulan aku kenal beberapa teman di Indonesia. Jika kerjasamamu di sini belum diselesaikan, aku mungkin bisa membantumu menyesuaikan diri." Watanabe berkata, "Aku memang telah mempertimbangkan masalah ini. Baru-baru ini, tampaknya kami memang telah bergabung dengan beberapa perusahaan Indonesia yang cukup kuat, tetapi aku sudah menyerahkan ini sepenuhnya kepada Hashimoto." Ito Yuhiko bertanya, "Hashimoto? Apakah itu Hashimoto Zaki?" "Iya," Watanabe berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya, kerjasama untuk membangun pabrik ini bukanlah bisnis yang terlalu besar bagi Nippon Steel secara keseluruhan. Aku biasanya memang tidak turun tangan secara langsung, tetapi jika kamu memiliki teman yang ingin bekerja sama, maka aku bisa menjualmu kamu." "Hahaha." Ito Yuhiko tersenyum dan berkata, "Hahaha, si anjing. Kalau begitu aku akan berterima kasih sebelumnya. Tetapi apakah Hashimoto telah menentukan mitra untuk kerjasama? Kalau dia sudah punya calon, aku tidak akan langsung terjun. Aku takut kalau dia tidak cocok." Watanabe berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu khawatir tentang kesesuaian Hashimoto. Dia adalah pekerja paruh waktu senior di Nippon Steel. Jika aku tidak memberi instruksi apa-apa, dia yang akan memutuskan. Tetapi jika saya memberinya instruksi, dia hanya bisa mengikuti perintah." Ito Yuhiko tertawa dan berkata, "Oke, aku tahu, tunggu aku menanyakan detailnya kepada teman-temanku, dan aku akan menghubungmu lagi jika perlu." Watanabe berkata, "Nggak ada lagi yang mau ditanyakan lagi kan? Aku mau menutup telepon jika tidak ada yang lain, dan lanjut tidur." "Oke, tidurlah." Setelah menutup telepon, Ito Yuhiko berkata pada Tama, "Tuan Tama, sepertinya Watanabe benar-benar tidak tahu tentang ini. Dia bahkan tidak bertanya tentang Nona Linda pada Hashimoto Zaki tentang kerjasama, jadi dia tidak terlibat di pembunuhan ini." Tama mengangguk sedikit dan memandang Linda ke samping. "Apakah Hashimoto meneleponmu kemarin dan memintamu untuk menandatangani kontrak dengan ketua?" Linda berkata dengan tegas, "Ya, Hashimoto meneleponku dulu dan memintaku pergi ke Kabupaten Nishitama untuk menandatangani kontrak dengan ketua." Tama mendengus dingin, sepertinya masalahnya ada pada Hashimoto Zaki. "Dia pasti sengaja menipumu untuk pergi ke Kabupaten Nishitama, dan kemudian melakukan penyergapan di jalan pegunungan di Kabupaten Nishitama." Linda bertanya dengan curiga, "Tuan, aku tidak mengerti kenapa Hashimoto Zaki mau menyakitiku. Aku tidak punya masalah dengannya, dan tidak pernah ada persimpangan sebelumnya. Kenapa dia berencana untuk membunuhku?" Tama berkata dengan dingin, "Banyak kasus di mana si penyerang dan korban tidak saling kenal. Apa yang benar-benar mendorongnya untuk membunuh satu sama lain sebagian besar adalah keuntungan. Pasti baik baginya untuk menghabisimu, jadi dia melakukan ini." Linda bahkan lebih terkejut, dan bertanya, "Aku benar-benar tidak bisa mengerti, apa yang akan aku lakukan untuknya jika aku mati?"
Dia juga tidak akan mendapatkan yang terbaik. Tama memandang Linda dan berkata dengan serius, "Kalau kamu sudah mati, mungkin sulit baginya untuk mendapatkan manfaat apapun secara langsung. Tetapi kuncinya adalah melihat apakah ada yang mendapat manfaat darinya setelah kamu mati." Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.